with our ambassador. Halo semuanya, Willy here. Sangat. Oke, pasti I bet you guys rindu dengan Ko Willy ya. Really? Iya dong, aku aja rindu. Thank you. Makanya that's why I invite you here di Date with Ambassadors, karena kita mau cerita-cerita sedikit kali ya Ko ya, yang harapannya tuh Ko Willy tuh bisa jadi inspirasi yang lebih lebih jreng lagi gitu untuk Alto Family. Oke. Siap. Tapi gimana nih kabarnya Ko Willy nih akhir-akhir ini? Baik. Just spend a week di rumah, jadi sempat pulang ke rumah dulu, meeting with my mom and my family. Minggu sih kemarin baru pulang ke Jakarta lagi. Oh berarti rumahnya bukan di Jakarta ya? Bukan anak rantau. Oh anak rantau ternyata. Asli Kepulauan Riau. The funny thing is I live in an island but I don't know how to swim. What? Masa sih? Yo, nggak bisa berenang anaknya. Ini ya suka yang risky gitu ya. So you spend your weekend juga di rumah berarti ya di Riau? Iya, pas weekend sih traveling memang sukanya sih via Singapore ya. Jadi one day di Singapore, stay baru balik ke rumah. Kan di Karimun lah aslinya. Okay. Kemudian di rumah dulu, pas weekend, another weekend mau balik lagi, ya via Singapore lagi baru terbang ke Jakarta. Oh gitu. Yeah. Berarti dari Karimun naik kapal atau naik pesawat? Ferry. Oh naik ferry. Yeah. Oh gitu. Itu dicek juga kan paspornya? Yes. Pakai paspor. Yeah, buat pulang rumah. Iya makanya lo keren juga lo. Buat pulang ke rumah harus pakai paspor. Ya kan paspor dikasih 48 pages kan ya dimanfaatin lah. Iya benar sih, benar ya teman-teman, itu salah satu inspirasi kita ya. Manfaatkan 48 pages yang ada di paspor kamu. Kalau nggak sayang sia-sia kertasnya dipakai buat buku paspor. Iya betul. Cuti kok kemarin apa gimana? Enggak sih. Karena berarti makanya pilihnya travelingnya di weekend pas hari kerja, jadi kerja di rumah. Karena auto kan masih hybrid, which is a good thing. Ting wing. Oke. Kok tapi aku penasaran deh kok dengan Ko Willy tadi ngobrolin tentang spending the weekend gitu kan, jalan-jalan, terus habis itu mungkin kayak sedikit healing gitu ya di rumah ya gitu ya, biar kerjanya juga agak sedikit santai gitu ya. Biasanya kalau dari Ko Willy nih aku pengen tahu gimana sih emang biasanya Ko Willy itu menghadapi gitu ya your weekdays to actually boost your energy gitu kalau misalnya mau bekerja gitu kok. Oke, kalau during weekday sih memang pas I think close itu 3 tahun ya masuk di auto, otomatis kerjaan makin banyak. So when facing weekdays mungkin nggak akan se-happy ngadepin weekend gitu. Cuma ya aku pernah ngomongin juga sih ke teman-teman di Alto sebelumnya yang di Alto Radio adalah you actually have to really love your job so that you don't hate weekdays or you don't hate Monday gitu. Nah, I'm saying that bukan di posisi gue jatuh cinta banget lah sama posisi atau kerjaan gue sekarang, cuma I don't hate it, I'm pretty enjoy it. Jadi pada saat misalnya masuk hari kerja weekdays Monday to Friday ya sebenarnya sih karena kita sayang atau kita cinta lah sama pekerjaan itu ya you won't complain anything sih sebenarnya. Dan yang penting juga itu sebelum mulai kerja di pagi ya do your planning dulu gitu loh, apa yang mau dilakukan di hari itu gitu. Jadi ya mungkin pas lagi bangun pagi biasa kan suka main handphone ya. Don't do that probably, or kurangin lah. Jadi lebih kepikir okay, what's the plan for today untuk kerjaan. Sambil mandi juga dipikirin gitu. Jadi berarti gue harus ngapain hari ini, make the list dan you just follow up through the list gitu buat kelarin hari itu gitu. Kalau misalnya memang udah ada list plan-nya biasanya sih nggak bakal kerasa sih itu satu hari udah lewat the next day kayak gitu. Jadi proper planning sih biasanya. Proper planning. Nah, berarti how do you plan it gitu? Apakah dengan mencatat atau just mental note apa gimana kok? Oke. Gue tipikalnya catat sih, jadi catat di kertas atau di notepad di komputer. Cuma harus dicatat memang soalnya too much things going on, jadi mungkin lo akan lupa.
Jadi gue prefer memang selalu gue catat either di buku gue ataupun di notepad. Kemudian when wanna start the day itu aku kumpulin semuanya dalam satu paper. Oh. Nah, then go through the list one by one. Wow. Itu wow. Aku nggak pernah kepikiran loh gitu untuk akhirnya ngumpulin lagi gitu. Ya udah. Yang aku pikirkan adalah mungkin planning di awal gitu ya, dicatat terus checklist that's it gitu kan. Tapi nggak ada tuh kepikiran untuk di summarize lagi gitu. Ya harus di summarize sih, soalnya kan kadang kita mikirin to-do listnya itu bukan cuma pada saat lu bangun tidur gitu, tapi bisa juga pas gua nyetir ke kantor kepikiran gitu kan. Karena sambil nyetir sambil mikirin kerjaan gitu ya, anyway weekdays harus mikirin kerjaan gitu daripada mikirin weekend harus ngapain gitu kan. Betul. Ya cuma pas lagi ingat gitu takutnya nanti nyampe kantor udah lupa. Jadi biasanya gue mungkin nggak boleh terlalu dicoba sih. Gue suka WhatsApp ke nomor gue sendiri, yang satunya lagi apa yang gue mau kerjain gitu. Jadi pas nyampe ke kantor gue catat semua gitu. Jadi gitu. apapun yang gue ingat either gue put di notes ataupun gue WhatsApp ke nomor gue yang satunya lagi biar gue ada tracknya aja gitu loh. Apa yang kepikiran dicatat, biar nggak kelupaannya sih, karena terlalu banyak yang harus dikerjain. Too much to do ya kok ya. Itu tidak bisa di-deny. Nah kok, tapi aku kepo lagi nih kok. Jadi tuh Kak Willy bilang first thing first you have to love what you do gitu ya. Apa sih definition Kak Willy itu merasa sayang, merasa suka, merasa cinta sama apa yang Kak Willy lakukan gitu? Apa sih, what kind of standards gitu? Karena mungkin millennials atau Gen Z kayak gitu-gitu ya. Sekarang mungkin lagi pada lagi pada life crisis mungkin. Gue bener nggak ya ini yang mau gue lakuin, atau gue suka nggak sih? Gue terlalu capek untuk mencintai pekerjaan gue gitu. Nah. What kind of definition you put to yourself gitu yang bisa menjadikan itu jelas gitu kok, I love my job gitu kok. Oke. Mungkin clear cut-nya sih when I realize that is gua nggak komplain pada saat gua lembur. Oh. Yeah, so mungkin some of you that my close friends atau yang udah temenan kerja, rekanan kerja sama gue udah bertahun-tahun di company lama juga, mungkin ada yang tahu lah. Gue tipikal yang nggak suka lembur dan benci lembur sebenarnya. Oh, oke. Yeah, I don't like because for me, menurut gue jam kerja harus kerja, tapi di atas jam kerja lu nggak boleh kerja. Dalam artian adalah lu harus punya personal time juga, karena you have your own life gitu. Oh, strict gitu ya kok ya? Cukup strict sih. Jadi kalau misalnya terpaksa lembur dulu gue sukanya ngoceh atau komplain gitu, terpaksa gitu. Nah cuma the funny thing is when I join Alto, I think after like 3 or 4 months lumayan sering lembur. Oh gitu. Dan the funny thing is first gue nggak komplain. Oh. Yang kedua banyak yang kaget kalau gue masih kerja jam segitu. Oh gitu. Ya. Oh bahkan sampai ada yang kaget gitu ya. Lu masih kerja jam segini gitu ya? Betul. Dari rekanan gue yang lama atau prinsipal yang dulu gue kerja berhubungan sama mereka di company sebelumnya dan masih berhubungan juga di company di Alto sekarang, sampai kaget. Anjir Will, lo jam segini masih balas email? You totally change gitu. That's when I realized I enjoy kerjaan gue lah di sini gitu. Dan in the nick of time gak kerasa udah close to 3 tahun sih gue di Alto, which is time flies. Ya, jadi kalau buat gue sih adalah ya gue tahu kalau gue I love my job adalah pada saat lembur gue nggak komplain. Oke. Tapi bisa sih, maksudnya itu bisa jadi standar yang nyata gitu ya kontennya. Iya benar-benar. Dicoba boleh lembur. Ya soalnya kalau misalnya lu nggak demen sama pekerjaan itu, jangankan lembur deh, disuruh ngapain aja lu pasti komplain. Males ya. Ya. Lu udah yang benar. kerjaan kok nggak kelar-kelar kayak gitu. Padahal kerjaan nggak kelar-kelar ya. Memang nggak akan kelar gitu. Cuma ya you were paid to do that, right? Iya, true. So I complain. Betul. But when you love it, you are not complaining. Oke, wah keren. Oke. But kok are you a person who puts your life to your job, atau menjadikan pekerjaan itu hanya bagian dari hidup, atau you live
for your job gitu, karena kan ada ya tipe-tipe orang yang memang workaholic gitu. I live to do my job kayak gitu kan, I love it that I go crazy for it, I live to do it gitu. Oke. Enggak sih, karena buat gue adalah kerja lu udah ada jamnya dalam sehari gitu. Jadi kalau misalnya di luar jam kerja itu you can do other things yang buat me time, personal time, apa sosialisasi dengan temen lu, dan itu buat gue penting. Jadi no, I'm not workaholic, although I love my job, but I'm not workaholic karena buat gue I still need to have my own personal time. Gua harus engage atau socialize dengan teman-teman gua juga, karena ya we are human, gitu kan. Kita makhluk yang suka bersosialisasi. Jadi ya, buat gua nggak workaholic sih, tapi gua cinta pekerjaan gue. Tapi gua akan put myself 100% or more di working hours. Oke. And that's all. Oke, so is that your principle? Is that your... Yes, itu prinsipal gue, and this is why I have 2 phone numbers to be honest with you. Yeah, I always try to separate that. Dan ini bukan dari pas gue join di Alto. Sebelum di company sebelumnya, gue juga memang udah punya 2 numbers. One is office numbers, and another one is personal numbers. Memang saya pisah sih. Oh gitu, oke. Menarik loh, menarik. Karena aku pernah ketemu gitu ya beberapa orang yang emang menjadikan kehidupannya itu kerjaan gitu kok. Karena nggak ada cara lain menurut mereka gitu ya, nggak ada cara lain untuk menyelesaikan pekerjaan selain untuk menjadikan hidup itu kerjaan gitu kok. Nah, but with your principle kayaknya berarti sebenarnya emang possible untuk dipisah gitu lah ya. Possible, memang tergantung dari nature kerjaan ya. Itu satu faktor lah, kayak nature kerjaan gue kan karena memang aku IT PMO, which is I'm not accessing systems atau production system which needs to be up 24/7. Jadi ya I don't have to stay late atau subuh-subuh bangun untuk perbaikin sistem gitu, karena I'm not the technical part gitu. Jadi jenis pekerjaan menentukan itu satu, tapi itu juga enggak set in stone bahwa kalau misalnya kerjaan lu itu megang production, then you have to be 24/7 untuk plototin itu sistem atau jagain sistem. Kenapa? Karena ya kita ada shift itu, karena this is why, karena manusia nggak akan bisa di-push lah 24 jam terus kerjaan gitu. Ya. Dan kedua adalah bagaimana lu bisa split load lu ke sesama kolega atau ke tim lu sendiri untuk split bebannya gitu loh. Jadi jangan semua lu yang lakukan, karena otomatis kalau misalnya semua lu lakukan, lu nggak akan punya cukup waktu, karena everything you do it by yourself gitu. Dan mungkin kalau tipikal yang lu control freak gitu kan, nah yang mungkin agak susah ya percaya sama orang, itu sebenarnya lebih ke bagian mental ya, menurut gue gitu. Tapi kalau misalnya lu punya pemahaman atau long term view terhadap tim lu misalnya, karena kan dengan sharing load gitu kan, atau bagi-bagi kerjaan itu kan sebenarnya memajukan mereka juga, tim-tim lu sendiri juga gitu loh. Karena dengan begitu they do more things, they experience more stuff, jadi ya semuanya menang gitu loh, everyone wins gitu loh. Cool banget. Walaupun memang ya yang tadi ya, walaupun memang dari nature-nya kayak gitu ya, memang ada nih orang-orang yang dibutuhkan untuk standby di waktu-waktu yang agak-agak sulit gitu ya, subuh mungkin, tengah malam kayak gitu ya. Tapi bukan berarti ya itu dia, kita harus plototin tuh sistem 24/7, benar. And it's very possible to have work-life balance ya lo ya. Oke, so Alto Family, abis ini kita akan main sama Ko Willy, kita akan main charades dan kita lihat yuk gimana sih Ko Willy kalau main charades. Oke. Diginiin ya, nanti diginiin. Oke. Oke, hi Alto Family, I'm here with Ko Willy yang udah standby nih dengan kata-katanya untuk main charades. Yuk kita cari tahu gimana sih Ko Willy ya saat main charades. Oke, you ready Ko? Oke. I'm not good with guessing actually. Oke, 3, 2, 1.
Is this a person? Yes. Cewek atau cowok? Aku gak bisa jawab. Hah? Aku gak bisa jawab. Cewek? No. Oke. IT? Yes. PWG? Yes, keren. So easy. Oh my god, you have ini ya, connection ya with PWG kayaknya. The boss. You have to ya. I have to. Hai Kak. Okay. This is so funny. Okay. Okay, is this a person? Yes. Okay. IT? Yes. Cowok? Yes. Pakai kacamata? Bisa jadi. Terlalu spesifik tadi. Tinggal di Sawangan. I don't know. Bisa jadi ya. Ya ampun, di sawah. Apa ya? Kalau gue nanya gendut terus, semuanya gendut. Sorry buat fisik. Apa ya? Timnya banyak. No. Oke. HDW. No. Yoyo. No. Managers. No. Waduh. FYI ya, timnya IT itu I think like 60 or 70 loh. Excuse me, 100. Oh, another. Then you have to ask me to guess what 1% from 100. If you cannot guess this one. Tim gue. Yes, yes. Adek. Hai Ade. Okay, for the next one. Nah, Person. no. Division. Yes. Okay, let me ask. Work closely with IT. Yes. Day to day. Yes. Product team. No. Operations. No. Oke ya. Oke, gue tanya. HOD-nya cewek. No. Oke, berarti HOD-nya cowok. Work closely loh. Operation bukan. Product bukan. Partnership. No. JRC. No. Siapa lagi? Internal audit. No. Itu cewek ya? Iya, oh iya benar. Maaf Diana, hai Diana. Hai Kak. Waduh. Divisi. HCM. No. Kita ada divisi apa lagi ya? Untung gue bukan value get to know, know your people. I will get back to you for that. Kalau nggak title-nya ditarik. Oh, legal. No, kok. You can pass if you want. Pas. Okay then. Siapa? Divisi gue sendiri cuy. Sorry ya Pak WG, maaf. Jangan potong gaji gue ya. Oh my god. Okay. Person. No. Division. No. An item. Yes. Server. No. Barang-barang IT. No. Wow, barang-barang IT. Agak susah tuh. Barangnya berarti ya. Ada refleksi nggak sih? I cannot see it actually. No. Di situ ada kaca soal. Itu tidak boleh. Handphone. No. Oh, besar atau kecil? I cannot. Besar. Yes. Tapi non IT. Ruangan.
Bisa jadi. Pintu, No. meja, No. kursi, No. papan tulis, No. ruangan bisa jadi. Pantry, Bisa jadi. capek nih gue. Pas deh. Pas, oke. It's a very big item. It's the whole floor. We are moving up actually. A teaser for you. Masih di menara kok. Yeah. Oh. A person, No. Bisa jadi. Bisa jadi. divisi, Bisa jadi. bukan orang ya. Orang bisa jadi. Divisi bisa jadi. OB, No. bukan nama orang kan? No. Oke. Airin, ini apa Airin? Apa ini? Tidak mau. Follow the friend Follow barusan friend. guys. HCM, No. Ayo. resepsionis, No. apa Olin? Phone a friend lagi guys. Baru ada nih phone a friend. Gue sendiri, Yes. IT PMO, Yeah, keren. Mantap. Itu adalah ajaibnya phone a friend itu. Last. Alas. Oke. Kayaknya nggak human lagi deh, soalnya tadi udah keluar sempat. Division, No. IT related, No. ada hubungan dengan HCM, Yes. gaji, No. hiring, No. HCM, gaji, hiring. Itu dong. KPI, No. oh, ada hubungan sama cakep. Yes. Oh, ini pasti yang value gue yang gue dapet apa title itu, Get Things Done. Ya, keren. Very cool. Walaupun napas 2 ya, tapi nggak apa-apa. I will give that to you. Aduh, nih ngomong-ngomong nih, kan tadi kita udah ini ya, udah nebak banyak ya kok ya. Dan salah satunya adalah Get Things Done nih, ya kan. Nah, aku jadi bisa kepo ya kok ya untuk yang Get Things Done ya. Nah, mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit kok ya kan, kita udah main game, kita udah ngobrol sedikit dan kita ngobrolin waktu itu tadi itu tentang prinsipalnya Koko, ya kan. Nah, tapi menurut Ko Willy, apakah value itu penting untuk seseorang gitu ya? Atau value itu menurut Koko tuh ada sebuah pilihan gitu yang kayak orang bisa kok nggak punya value and still living their life gitu misalnya. What do you think? Buat gua sih penting ya. Setiap orang harus punya value, atau mungkin agak samar-samar ya antara mikirin orang kata orang itu value atau prinsip atau moto, which is sebenarnya intinya ya more or less the same lah ya. Intinya adalah when you menjalani hidup lu, sebenarnya apa sih yang lu mau terapin gitu loh. You can have a lot actually gitu. Cuma pasti ada yang dominan dan ada yang mungkin yang lu bisa tutup mata sebelah lah kalau misalnya nggak sesuai dengan value lu atau nggak sesuai dengan prinsip lu. Karena ya I was in the position bahwa gua percaya bahwa
nggak akan semua orang akan sejalan dengan prinsip lu atau dengan value lu, dan lu nggak bisa maksain kan, everyone is different. Sama halnya dengan kayak gue sering ngomong ke tim gue atau ke orang-orang gue gitu, you have your own work style kerja lah gitu. Cerewet atau pendiam tapi lu bisa contribute apa segala macam, dan mungkin nggak bisa jamin juga semua orang akan suka dengan style lu, because I always say you cannot please everybody actually. Yeah, true. But as long as you live or the way you complete your task, your job itu sesuai dengan prinsip lu atau value lu, atau memang on things that general guideline-nya memang lu pakai untuk menyelesaikan pekerjaannya, that's you, that's define you gitu. Dan bukan tanggung jawab lu untuk menyenangkan orang lain atau orang lain agree with you gitu sih. Jadi ya penting sih you have to value atau prinsip atau motto lah untuk jalanin hidup lu, mau personal maupun pekerjaan gitu. Jadi itu penting sih. Oke, both in professional and personal life gitu ya. Oke. As for Get Things Done nih, Koko kan merepresentasikan di Alto ini kan Get Things Done ya, one of our ambassadors ya, for cakep nih, which is Get Things Done. If someone has value gitu ya, betul teman-teman. If someone has value gitu, nah kadang-kadang let's say ada sebuah value namanya authenticity, let's say, atau originality. It depends on you, or it depends on me, or it depends on other people gitu kan. Bagaimana cara mereka mentranslate itu. Nah kalau dari Ko Willy sendiri, Get Things Done, what are those gitu? Apa sih artinya Get Things Done untuk Ko Willy? Ya literally translated itu menyelesaikan pekerjaan. Ya cuma ini ya, ini kan memang value kantor yang it happens to I got the title gitu. I don't know. Ya ini kan dari hasil vote dari teman-teman ya, bukan gue yang menilai, gue dari sendiri gitu. Yang mungkin gue lihat adalah why I was chosen to win this title adalah karena satu related ke kerjaan gue, karena PMO ya, PMO a lot of task gitu, banyak yang harus di manage karena being one of the center person untuk manage the whole project gitu. Dan kebetulan memang gue dipercayai lah pada saat masuk Alto, dikasih project-project yang bisa dibilang lumayan kunci penting gitu loh ya. Jadi mungkin exposure-nya lebih gede gitu, banyak orang yang berurusan dengan gue gitu dan tahu gue. Cuma buat gue adalah apapun ya kerjaan lu yang di-assign, dikasih itu, apakah karena memang title lu ataupun karena dapat ad hoc tugas dari bos lu, AWG sering kasih tugas dadakan sih. Cuma ya memang lakukan sebisa lu sih, selesaikan tepat waktu. Ya itu yang tadi gue bilang, proper planning tuh penting banget gitu loh. Soalnya kalau lu nggak plan, yang kayak gue bilang, kerjaan nggak akan habis gitu, akan datang terus-terusan gitu. Nah dengan plan, lu bisa tahu tuh mapping, oke, mana yang menurut gue ini tugas yang gampang, easy, piece of cake lah. Jadi gue bisa put, oke, gue kerjain tuh di pagi. Tujuannya apa sih? Biar pada saat di list, pas lu ngabsen, lu coretnya lebih banyak gitu loh. Karena itu kerjaan yang lebih simple gitu. Nah dengan itu pun kayak give boost ke lu juga kan, bahwa oke, gue udah selesai lumayan banyak nih, tinggal fokus ke beberapa yang kompleks gitu. Nah jadi biasanya sih ya planning, dan gue biasa akan put tas-tas yang lumayan simple tuh di awal dulu gitu, yang cepat bisa gue kelarin. Nah itu yang mungkin ya jadinya secara time management juga gue bisa menyelesaikan lebih banyak kerjaan gitu, karena udah di plan sama diprioritaskan lah, mana yang gampang gue kelarin di awal, yang agak kompleks atau butuh konfirmasi atau tergantung dengan pihak lain itu gue taruh di nanti-nanti gitu. Ataupun contohnya aja deh, kerjaan yang dimana gue dependen dengan divisi lain atau orang lain gitu ya, gue akan taruh mungkin di tengah hari baru gue akan kerjain, tapi di pagi biasa gue remind dulu ke orangnya gitu, ya ngapain gitu, biar gue bisa
saat di tengah hari gue mau ngerjain task itu gue udah tahu dan gue udah follow up gitu loh. Jadi you have more time lah untuk lu cek status, update status ke teman-teman untuk kerjaan yang memang lu harus kerjain gitu loh. Karena memang lu nggak tipikal kerjaan di Alto dan menurut gue dimanapun nggak mungkin yang lu bisa kelarin sendiri. Kadang lu harus berurusan juga dengan divisi lain atau orang-orang lain gitu loh. Jadi lu bisa even lu bisa manage waktu lu, belum tentu lu bisa manage waktu mereka gitu. Jadi kalau yang ada dependensi biasanya di follow up lebih awal di pagi hari gitu. Jadi pada saat kita mau ngerjain udah dapet gitu loh update-nya. Kayak gitu sih. Dan planning, prioritas, dan mungkin harus cerewet juga kali ya. Oh, cerewet. Karena gue orangnya lumayan cerewet sih. Cerewet dalam hal ya, gue follow up-nya lumayan kencang gitu. Mungkin ada yang sampai trauma lah kalau gue tanyain follow up segala macam. Cuma ya, that's my style gitu. Cuma ya memang lu menyampaikannya juga harus dengan considerable ya, dengan sopan dan apa segala macam lah pada satu follow up gitu. Jangan kayak yang kayak tipikal yang gue butuh update ini ya by this time, gue nggak mau tahu karena gue lagi tungguin apa segala macam. Nah itu kan lu bring energinya jelek kan, betul. Kan. Ya mungkin you change your tone gitu loh, karena gimana ya, kerjaan kita yang dependent sama orang lain tuh kan kita nggak bisa lah mengintroduce beban baru ke orang yang kita butuhkan gitu loh, karena dia juga contribute ke kerjaan kita kan. Jadi biasanya sih style gue akan yang pas gue follow up adalah BTW gue mau minta tolong dong misalnya yang ini statusnya sampai mana ya, kalau misalnya ada challenge apa tolong dikasih tahu gue gitu loh, biar gue bisa bantu pikirin juga. Nah jadi kan ada dua pihak gitu loh, untuk saling follow up, brainstorm ataupun lu ada masalah apa sih, instead of lu cuma minta update that's all gitu. Coba ya ada intinya kayak ada empati gitu juga lah gitu loh, biar orang yang kita butuhkan pun juga merasa gue nggak perlu menyembunyikan sesuatu gitu loh kalau misalnya belum kerja atau segala macam, karena orang itu open untuk ngebantuin juga gitu. Jadi ya cara lu menyampaikan untuk memfollow up juga penting sih. Jadi intinya jangan sampai lu mengintroduce tambahan beban ke orang tersebut, takutnya malah nanti dia overload. Karena tipikal orang overload kan bisa beda-beda ya. Ada yang langsung stun, diem gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir. Ada yang stres harus makan misalnya, atau harus ngopi dulu apa segala macam. Ya intinya sih, lu stres boleh, tapi lu jangan bikin orang lain juga stres. That's how you do your things biar get things done ya. Harus mikirin orang lain juga sih, jangan mikirin diri sendiri juga. Okay. That's a nice one. That's a very nice one gitu ya. Walaupun jadi get things done, but still you need to have empathy for others gitu ya. Yes, that's actually what my mom told me and teach me. Nice, wow, okay. Kalau misalnya dari value get things done itu sendiri, kok do you apply this value in your life too atau gimana? Yes. Karena intinya I mean like there are a lot of things you need to do, not just job actually, your personal life misalnya, even kayak I need to go downstairs to bring my laundry segala macam, I have to ship this item and stuff like that. Itu juga part of task list lu di dalam kehidupan lu sehari-hari gitu loh. Jadi ya kayak misalnya gue terapin juga sih di personal life. Jadi kayak misalnya contohnya Sunday I have a lot of things to do. First misalnya gue harus ke gereja, terus gue harus laundry, gue harus kirimin paket, terus gue ada janjian jam 10. Apa yang gue akan lakukan? Ya gue akan plan karena besok jam 10 ada ketemu temen gitu kan, gue ke gerejanya agak pagi aja ya, biar gue lebih punya banyak waktu nih untuk gue siap-siap yang segala macamnya lagi. Jadi ya gue terapin juga sih di personal life gitu, di kehidupan sehari-hari. Cuma memang sedikit beda lah dengan lo terapin di kerjaan gitu. Cuma ya you have to do it sih kalau menurut gue sih. Lo harus terapin di hidup lo juga, jangan cuma terapinnya cuma di kerjaan gitu, tapi nggak di personal life. Karena itu berarti bukan moto hidup lo, bukan value lo. Iya benar. Kan value hidup kan
mau kerja mau personal will be itu the it's same. still your life ya, betul. What do you think kok poin plus dalam menerapkan value ini kok di hidup Ko Willy gitu ya, or even maybe some people you actually seen them apply this value gitu, wah ini orang ini get things done banget nih gitu. Apa sih menurut Ko Willy gitu ya poin plus saat orang tuh bisa mengaplikasikan si value ini kok? Yang gue lihat sih dengan lu terapin sih impactnya ya day to day lu, kehidupan lu lebih teratur sih menurut gue, dan apa ya, lu akan less panic karena semuanya udah terplan gitu. Even if your plan doesn't work out, kan lu harus ada backup plan intinya gitu. Wow, ya, wow. Jadi kayak task list pun juga, ya gua akan kerjain ini. Tapi kalau misalnya ternyata ini ada yang ke pending dan dependent sama yang lain, ya lu kerjain yang lain lagi gitu ya. Bisa lupa dan apa segala macam gitu. Jadi ya karena memang expected lah. Your plan plan lu nggak akan jalan mulus 100% juga sih anyway. Jadi you still have to backup plan. Sama lah kayak misalnya lu lagi plan nih, lu mau ketemu teman lu jam 10 di Plaza Senayan. Tiba-tiba macet. Ya. Gitu. Dan misalnya jam 12 lu harus pergi lagi ketemu siapa gitu kan. Timeline-nya agak short tuh kan. Jadi ya lu harus siap gitu loh. Jadi misalnya contohnya jam 12 ada ketemuan lagi, ya lu infoin ke temen lu yang lu bakal ketemu jam 12. Lu sekarang lagi mau ketemu si A dulu nih, ngopi di Plaza Senayan misalnya. Yang jam 12 mungkin gua akan telat dikit ya, ataupun bisa nggak pindahin lebih dekat ke Plaza Senayan kayak gitu. Nah, juggle around lah gitu. Wow, oke. 2 steps ahead ya. Wah, gokil nih. Me to me. Tolong diaplikasikan ya Indi. Oke kok, mungkin one last discussion nih kok. Apa sih yang kok Willy bisa kasih kayak maybe a tip gitu ya, atau maybe an advice 1 or 2 gitu ya ke teman-teman Alto Family, me, everybody around here gitu ya, untuk that you can maximize this value in your life gitu. One keyword. Plan. Wow. Ntar gue kayaknya harus bikin tato nih plan. Ya, I get things done gitu ya. ya itu terapin kan. I mean like apapun yang lu lakukan memang udah harus lu rencanain gitu. Sometimes lah mungkin sesekali you can do unplanned things gitu. Ya untuk surprise ataupun just to surprise you atau kayak sometimes I did that actually. Kayak like I never plan like I wanna go to like back home kapan gitu kan. Karena awalnya gue udah plan sebenarnya di awal. Gue bakal pulang Desember. Awalnya kan buat celebrate Christmas with my mom and my family. Cuma dan gue lihat gue ada timing kosong nih sebelum Desember gitu, dan loadnya agak kecil, ya udah gue majuin. Gue cuma H-1 gue ngomong ke nyokap, besok gue pulang ya gitu. And those are unplanned actually, unplanned. Cuma ya you need to have that also. Jangan the whole life lu itu semua planning juga. It's gonna be boring. Jadi ya itu yang kata kuncinya menurut gua, rencana lah. Apapun itu kalau bisa lu rencanain biar nggak amburadul aja sih pada saat eksekusi, saat lu mau menjalankan apapun itu. Soalnya ya itu biar lancar aja sih menurut gue sih gitu loh. Karena gue lebih suka hidup yang tertata rapi. Gue nggak demen yang acak-adut, jadwal berantakan gitu. Dan ngomongin soal itu, soal jadwal juga. Gue punya prinsip sih sebenarnya, karena ya itu yang kata gue bilang kan, tiap gue mau mulai kerja, gue udah plan harus ngapain. Jadi gue akan sangat tidak seneng or unhappy kalau ada meeting yang mendadak. Kalau di dunia kerjaan ya. Meeting yang mendadak. Gitu. Karena it ruin my time. Ya. Untungnya sih so far jarang sih. Karena ya I always state clearly lah, kalau misalnya kalau lu mah ada rencana apa segala macam, tolong dikasih tahu, dan
kayak misalnya meeting pun kalau misalnya sampai dadakan ya endless. Kalau misalnya you can check my calendar karena kan Alto pakai Teams ya, di mana bisa lihat availability semua orang gitu. Jadi ya kalau lu plan sesuatu yang mendadak tapi di jam yang dimana free ya masih baik gitu loh. Cuma ya mungkin try to avoid that karena even for meeting pun you have to prepare something gitu. Not just to be there in the meeting. Jadi ya itu ngomongin jadwal lah. Gua kadang agak suka ngomel tuh kalau misalnya meeting yang mendadak. Saya lihat ke kamera ya. Jadi kurang gini. Gitu. Ya jadi sebenarnya all revolves around planning sih. Oke. When you plan, everything's planned ahead. Bisa just get things done. Ko Willy ini ada satu sayings yang cocok banget buat Ko Willy. Itu tuh aku tuh langsung ingat adalah if you fail to plan, you are planning to fail. Betul. Kayak gitu. Jadi memang penting banget gitu ya. Apalagi yang 2 steps ahead tadi gitu ya. If you have a backup plan, planning for planning. It is true. Wah, oke. Yeah, thank you so much Ko Willy karena itu adalah pertanyaan terakhir dari aku. And for you Alto family semua, stay tune terus karena nggak cuma Ko Willy doang, aku masih punya banyak banget dan semua sih sebenarnya ya Ko Willy ya, semua ambasador yang akan aku ajak ngobrol. Thank you so much semua. Thank you so much Ko Willy. Thank you for having me. Thank you. Bye everybody. Bye. Jangan lupa plan.